sih bangun ruang dan jaring-jaring? Perhatikan gambar di bawah ini. Familiar nggak sama gambar-gambar di bawah ini? Familiar. Ini apa? Gayung. Ini Pensil. pensil. Iya. Dan ini bentuknya apa sih teman-teman? Kubus. Tahu. Kalau kan kemarin udah dibahas tentang bangun datar, tapi ini masuk ke materi bangun ruang, yaitu ini itu balok dan ini Prisma. Oke, secara kalau diperhatikan ya, bangun ruang di sini yang berbentuk dengan penerapan sehari-hari itu kayak memiliki pola datar, dan pola datar itu yang dinamakan dengan jaring-jaring. Mengapa sih kita perlu mempelajari jaring-jaring bangun ruang? Bagaimana cara kita menentukan jenis bangun ruang dan jaring-jaringnya, dan apa manfaatnya dalam kehidupannya sehari-hari? Oke. Nanti kita pelajari di materi. Namun sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif memahami konsep, menganalisis, dan mengevaluasi. Afektif menghargai pentingnya geometri dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki rasa ingin tahu dan bekerja sama dalam kelompok. Dan psikomotor adalah membuat model, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Masuk ke materi, yaitu klasifikasi bangun ruang. Tadi kan udah sedikit dijabarkan tentang penerapan bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan mempelajari bangun ruang secara detail, yaitu kubus dan balok. Persamaan kubus dan balok. Ini gambar di sini kan mirip ya. Ini kubus, ini balok. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Persamaan kubus dahulu yaitu jumlah sisi baik kubus maupun balok memiliki 6 sisi. Jumlah rusuk keduanya memiliki 12 rusuk, dan titik sudut keduanya memiliki 8 titik sudut. Namun di balik persamaan dari kedua bangun ruang tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada kubus hampir semuanya itu sama. Mulai dari sisi, rusuk, diagonal, dan diagonal ruang. Sedangkan di balok ada beberapa yang berbeda. Oke, sebelum itu Ibu ini oke. Sebelum lanjut ke prisma, Ibu akan bertanya, kalian tahu nggak sih tentang sisi, rusuk, titik sudut, dan sudut derajat? Tahu. Oke. Ibu mulai dari sisi. Sisi itu yang kayak gimana sih teman-teman? Sisi yang mana? Yang itu, Bu. Mana? Yang ini. Nah, ini. Nah. Ini sisi. Ya. Boleh ya hitung sama-sama sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Terus rusuk. Rusuk tuh kayak gimana? Ini yang pinggiran yang paling bawahnya. Panjang-panjangnya. Apakah ini? Ya. Nah, boleh dong kita hitung rusuknya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berarti benar dong ini rusuknya 12. Ya. Dan selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudutnya ada 8. Coba kita buktikan apakah benar titik sudutnya ada 8. Mulai ya teman-teman, titik sudut yang mana nih? Yang hijau. Sisi. Oke. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar. Oke, selanjutnya yaitu prisma. Bangun ruang prisma adalah suatu bangun ruang matematika 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N, dan sisi yang tegak berbentuk persegi panjang maupun persegi, sehingga bangun ruang prisma bisa dikatakan sebagai bangun ruang yang memiliki penampung melintang yang selalu sama dalam ukuran dan bentuk.
Sedangkan sifat-sifat bangun ruang prisma antara lain memiliki 6 buah titik sudut, 9 rusuk, dan 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah sisi. Dan yang ketiga adalah limas. Bangun ruang limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Limas segi 4 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi 4, bisa persegi atau persegi panjang, dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Memiliki alas berbentuk segi 4, sisi tegak segitiga, jumlah sisi 5 sisi, 1 sisi alas, dan 4 sisi tegak. Jumlah rusuk 8, jumlah titik sudut 5 titik sudut, dan jarak tegak lurus dari titik puncak ke bidang alas. Ini gambar prisma dan ini gambarnya limas. Selanjutnya yaitu masuk ke tabung. Tabung memiliki 2 sisi, lengkung yang disebut dengan sisi tabung dan sebuah sisi datar yang disebut dengan alas tabung. Dan yang kelima ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 1 sisi lengkung berbentuk kerucut dan sebuah sisi datar yang dengan alas kerucut. Dan yang terakhir ada bola. Bola tidak memiliki sisi datar sama sekali, melainkan hanya memiliki sisi lengkung. Dari Ibu jabarkan materi tadi bisa dibedakan antara bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung ada tabung, kerucut, dan bola. Baik, selanjutnya adalah jaring-jaring. Jaring-jaring bangun ruang. Tadi kan sudah dijelaskan jaring-jaring bangun ruang itu intinya apa sih teman-teman? Tadi yang pertama pola datar. Nah, lebih tepatnya jaring-jaring bangun ruang adalah pola datar yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Sederhananya, jika kamu membayangkan sebuah kotak kardus yang dipotong-potong mengikuti sisi-sisinya sehingga menjadi lembaran datar, maka yang kamu dapatkan adalah jaring-jaring dari kotak tersebut. Berikut jaring-jaring bangun ruang. Di sini ada jaring-jaring bangun ruang. Ibu ingin yang Ibu tunjuk bisa menyebutkan bangun ruang apa ini. Dari jaring-jaring ini kalian bisa menyebutkan ini bentuk dari bangun ruang apa. Oke, dimulai dari Nelsa. Ini bangun ruang apa? Kubus Ibu. Kubus. Oke. Ini apa untuk bias? Bala Ibu. Untuk bangunan ini apa? Tabung. Ya, betul, tabung. Sasa itu. Sasa, boleh banget. Ini apa Sasa? Limas. Limas segi 4, ya betul. Ini apa? Untuk Benabila? Itu kerucut Ibu. Ya betul, kerucut. Ini apa, Mbak Wiwi? Prisma. Ya, benar, prisma. Dan terakhir untuk Mbak Santi, ini apa? Bola, ya. Benar. Perlu diketahui, jika kita bayangkan dari jaring-jaring ini akan membentuk sebuah bangun ruang, yaitu kubus, balok, tabung, limas segi 4, kerucut, prisma, dan bola. Oke. Untuk materinya sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah membuat proyek peta konsep atau mind mapping yang tadi Ibu sampaikan. Bisa membentuk kelompok ya. Kelompoknya Ibu hitung dari depan 1, 2, 1, 2 sampai terakhir ya. Mulai dari Mbak Sasa. 1, 2, 1, 2,
di sini, kelompok 2 di sini. Untuk bahan dan alat udah ibu siapkan dari masing-masing kelompok ada sendiri, dan ini ada gunting, lem dan penggaris. Nanti bareng-bareng aja ya teman-teman. Iya ya Bu. Udah membentuk kelompok semuanya? Sudah ya Bu. Jadi di sini kita akan membuat mind mapping. Mind mapping lebih sederhananya itu peta konsep. Aturannya kita membuat konsep jari-jari dan ruang. Tapi karena waktunya, jadi kita membuat jari-jarinya aja. Bangun ruangnya tadi yang sudah dihafalkan di luar kepala ya teman-teman. Ya Ibu. Ya, terus langkah-langkahnya buatlah sketsa jari-jari untuk jadi bangun ruang. Cara pembuatan, kreasikan bangun ruang dengan warna yang cantik. Tadi udah ibu sertakan kan? Apa ya? Kata warna. Iya. Nah, tahap penyelesaiannya yaitu tulis ciri-ciri bangun ruang tersebut. Jadi tugasnya itu membuat proyek bangun ruang. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke.
mind mapping yang kami buat, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang yaitu pola datar yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Berikutnya yaitu tabung. Jaring-jaringnya yaitu memiliki dua sisi lengkung yang disebut dengan sisi tabung dan sebuah sisi datar yang disebut dengan alasnya tabung. Kemudian yang kedua ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki satu sisi lengkung berbentuk kerucut dan sebuah sisi datar yang disebut dengan alas kerucut. Yang selanjutnya ada bola. Bola tidak memiliki sisi datar sama sekali, melainkan hanya memiliki sisi lengkung. Nah, ini berikut gambar dari jaring-jaring yang sudah kita buat. Apakah ada pertanyaan mengenai jaring-jaring yang dibuat? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, presentasi kita akhirnya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham nggak tentang mind mapping yang kelompok 1-2? Insyaallah. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan mind mapping kami yang yaitu tentang jari-jari bangun ruang sisi datar. Nah, jaring-jaring adalah pola datar yang menyusun suatu bangun ruang. Di sini ada balok, prisma, kubus, sama limas. Untuk balok, ciri-ciri balok ada 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, memiliki 12 rusuk, 3 sisi pasang yang berhadapan sama besar dan sejajar. Contohnya ini jaring-jaring balok. Ciri-ciri prisma yang pertama memiliki 2 sisi alas dan tutup yang kongruen. Kemudian yang kedua, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, jumlah rusuk dan titik sudut tergantung bentuk alasnya. Nah, ini adalah jaring-jaring dari prisma. Terus yang ketiga itu ada ciri-ciri kubus. Yang pertama itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan sama besar. Yang kedua itu 12 rusuk sama panjang. Yang ketiga ada 8 titik sudut. Yang keempat itu semua diagonal luas sama panjang. Nah, ini di sini itu ada contoh dari ciri-ciri kubus tersebut. Yang keempat ada limas. Ciri-ciri limas itu memiliki alas berbentuk segi 4. Yang kedua memiliki sisi tegak berbentuk segitiga. Yang ketiga jumlah sisinya ada 5. Yang keempat jumlah rusuknya ada 8 dan yang kelima jumlah titik sudutnya ada 5. Nah, ini contoh jaring-jaring limas. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya, baik, kesimpulan dari klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring. Bangun ruang adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan sisi. Klasifikasinya didasarkan pada bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Contoh bangun ruang ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Tadi kan udah dijabarin juga tentang bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 dan bangun ruang sisi datar itu ada 4. Terus tentang jaring-jaring, jaring-jaring adalah pola datar yang jika dilipat akan membentuk bangun ruang. Fungsi jaring-jaring
kecepatan dan volume, dan sebagai pola untuk membuat model bangun ruang. Oke, udah dijabarkan kesimpulannya, dan tanpa kita sadari udah masuk ke sesi terakhir, yaitu akhirnya pembelajaran kita hari ini. Ibu ada yel-yel, yaitu tepuk bangun ruang. Nanti bisa dipraktekkan ya, tepuk